Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas, keren cadas. Saya ini go live ya. Saya ingin menguber ini menarik ya, soal penersangkaan Habib Rizik yang hat-trick. Jadi setelah ditersangkakan dalam kasus Petamburan, dalam kasus kerumunan Megamendung, dan sekarang dalam kasus Rumah Sakit Umi Bogor ya. Sebagaimana dilansir oleh Detikcom. Kita bacakan ya. Jadi tersangka, Habib Rizik dan menantu terancam 10 tahun penjara. Kita bacakan ya. Jakarta, Habib Rizik Syihab bersama menantunya Muhammad Hanif Alatas serta Dirut Rumah Sakit Umi Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka terkait tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Ketiganya dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi menjelaskan, Habib Rizik, Hanif dan Andi Tatat dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor tahun 1984, nomornya nggak jelas ini. Ketiganya juga disangkakan pasal 216 KUHP dan pasal 14 serta pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Luar biasa ya. Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit. Hasil dalam lidik, sidik, konstruksi pasal ditambahkan. Pasal 216 KUHP, pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Maksimal 10 tahun penjara, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi saat dihubungi Detikcom Senin 11 Januari 2021 ya. Pasal 14 ayat 1 ini ada pasalnya ya, dan ayat 2 Undang-Undang tentang wabah penyakit berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 500.000 rupiah. Jadi ancamannya nggak banyak ya. Sementara pasal 216 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 9.000 rupiah. Jadi tidak banyak ya, ancaman hukumannya cuma 4 bulan 2 minggu. 2, disamakan dengan penjahat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserai tugas menjalankan jabatan umum. 3, jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga ya, sepertiga dari 4 bulan 2 minggu. Pasal 14 Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana berbunyi, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Luar biasa. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Nah, ini yang kita bilang hoax itu ya. Luar biasa Sobat Era sekalian ya. Kita lanjutkan ya. Sementara pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 berbunyi, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap,
Sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Brigjen Andi memastikan tim penyidik sudah memiliki 2 alat bukti. Alat bukti tersebut, kata dia, digunakan dalam menentukan status tersangka kepada ketiganya. Biasanya 2 alat bukti itu, 1 alat bukti berupa rekaman, sering begitu ya. 1 pendapat ahli. Jadi ada ahli yang langganan ya. Yang pasti penyidik sudah memiliki 2 alat bukti dalam menetapkan ketiganya menjadi tersangka, tuturnya. Tim penyidik Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait kasus Rumah Sakit Umi, Bogor, Jawa Barat. Ketiganya adalah Habib Rizik Syihab, menantu Habib Rizik, Muhammad Hanif Alatas, dan Dirut Rumah Sakit Umi, Andi Tatat. Penyidik sudah melaksanakan gelar dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Rizik, Dr. Tatat, Hanif Alatas, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi saat dihubungi Detikcom Senin 11 Januari 2021. Kasus Rumah Sakit Umi terkait tes swab Habib Rizik bermula saat Andi Tatat dilaporkan ke polisi. Andi Tatat dilaporkan Satgas COVID-19 Kota Bogor dengan laporan bernomor LP-11-2020-JBR-JBR Polresta Bogor Kota tertanggal 28 November 2020. Andi Tatat dilaporkan karena dinilai menghalang-halangi upaya Satgas melakukan swab tes terhadap Habib Rizik. Saat Satgas hendak melakukan tes swab, Habib Rizik sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi Bogor. Ya, sobat RAH sekalian ya. Itu tadi ancaman hukuman untuk Habib Rizik Syihab ya. Bisa sampai 10 tahun, luar biasa ya. Bayangkan kesalahannya itu lebih berat dari seorang koruptor ya. Koruptor saja ancaman hukumannya kadang-kadang kurang dari itu. Tapi menarik ya. Kalau menggunakan pasal dengan ancaman 10 tahun tadi ya, yang artinya punya legitimasi untuk lagi-lagi menahan Habib Rizik. Habib Rizik sudah ditahan ya, jadi rangkap kalaupun nanti dia menang di pra-peradilan kasus kerumunan Petamburan dengan pengenaan pasal 160 tentang penghasutan, maka dia tetap bisa ditahan dengan status sebagai tersangka yang bakal dikenakan tadi undang-undang tentang pidana tadi, undang-undang nomor 1 tahun 1946 ya. Jadi sekali lagi sobat RH sekalian ya, trapping atau perangkap bagi Habib Rizik ini banyak betul ya. Ya. Sehingga dia tidak hanya dikenai undang-undang yang ancaman hukumannya ringan, tapi juga ancaman hukumannya berat. Termasuk pasal 14 Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana ya, yang tadi sudah dibacakan, dan menurut saya agak aneh juga kalau dia dikenakan pasal ini, karena pasal ini berbunyi barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi ini terkait dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan. Padahal dalam kasus Habib Rizik justru dia tidak menyiarkan apa-apa, dia menolak untuk tes swab, kan berbeda ya. Demikian juga kalau dikatakan barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran juga agak aneh juga. Jadi terkesan bahwa pasal ini adalah pasal yang memang menjamin Habib Rizik akan bisa ditahan kalau seandainya nanti pra-peradilannya lolos. Sementara pasal-pasal lainnya ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun ya. Jadi tidak ada legitimasi untuk menahan. Jadi sobat RH sekalian, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Ketika wawancara dengan Munarman mengkonfirmasi kenapa Habib Rizik menolak untuk dites swab oleh Satgas COVID-19. Sekali lagi, this is about trust, soal kepercayaan ya. Soal kepercayaan sama seperti dia menolak untuk memakan makanan yang disediakan di rumah tahanan. Tapi dia memilih untuk berpuasa dan
makan 1 kali saat buka puasa dengan pasokan dari rumah. Nah, jadi kita bisa pahami kenapa muncul trust seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan misalnya pembuntutan Habib Rizik, dikaitkan dengan pernyataan dia bahwa dia merasa sedang digiring di medan pembantaian, maka sesungguhnya persoalannya itu adalah ada kekhawatiran. Dan ini yang barangkali tidak terlalu bisa ditangkap oleh otoritas. Karena itu menurut saya harusnya otoritas bisa memahami ini dan bisa berkolaborasi untuk misalnya menunjuk tim dokter independen yang bisa dipercaya. Seperti yang dilakukan di rutan sekarang ini, didatangkan tim Mercy, ya, karena selama ini yang sering menangani Habib Rizik adalah Mercy, termasuk juga kalau dia butuh berobat juga sepertinya rumah sakit Umi Bogor itu yang saya pahami, yang saya ketahui. Karena itulah maka ketika ada otoritas lain ya memaksakan untuk melakukan tes swab, nah, dia di situ agak berkeberatan. Ya, dalam quote unquote barangkali dia berpikir bahwa kalau dalam bahasa Munarman itu dia takut di-COVID-kan. Ya. Tapi mungkin dalam pikiran seorang Habib Rizik tidak hanya di-COVID-kan, tapi juga lebih dari itu juga barangkali. Karena kalau kita lihat cerita tentang COVID ini, sudah saya singgung dalam video sebelumnya, pertama adalah memang ada hasil tes yang genuine. Tapi ada hasil tes yang keliru. Dan yang ketiga ya mungkin juga dia khawatir ketika dia ada tes swab maka ada hal-hal lainnya yang mungkin dia dapat terima dan punya konsekuensi. Nah, jadi kalau soal bicara trust ini memang agak berat Sobat Era sekalian ya. Saya tidak enak ngomongnya ya secara terus terang. Tapi intinya adalah ketika Anda di dalam rumah tahanan menolak memakan makanan yang disediakan oleh pihak yang berwajib, yang berwenang ya, aparat, maka itu kan menunjukkan bahwa orang tersebut tidak begitu percaya dengan makanan tersebut sehingga memilih untuk lebih safe, yaitu memakan makanan yang dipasok dari rumah dengan pengawalan untuk memastikan bahwa dari rumah memang langsung ke tangan yang bersangkutan. Jadi kalau bukan Habib Rizik barangkali kita akan mengkerenyitkan dahi, tapi karena ini Habib Rizik agak berbeda ya. Jadi ini yang kita harus pahami ya, agak berbeda dalam tanda kutip. Nah karena itulah menurut saya terlalu berlebihan sekali lagi mengenakan pasal-pasal dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun yang mengindikasikan seolah-olah ini adalah kejahatan berat. Bayangkan Sobat Era sekalian ya, ada ketua umum partai yang korup saja ancaman hukumannya tidak banyak kalau tidak salah ya, dan kemudian dihukum cuma 1 tahun dan sekarang sudah bebas. Ketua lembaga negara yang korup hanya dapat hukuman kurang dari 5 tahun. Jadi ancaman hukuman yang terlalu berlebihan terhadap Habib Rizik dengan kasus kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung tidak dikenakan pasal yang lain ya, hanya pasal dengan ancaman hukuman 1 tahun saja, dan kemudian sekarang rumah sakit Umi dan juga kasus chatnya dibuka, itu menunjukkan bahwa Habib Rizik memang sedang sedang dilanda bertubi-tubi masalah hukum. Dan ya kita tidak tahu bagaimana ujungnya semua ini, tapi yang jelas memang Habib Rizik so far sudah ditersangkakan dengan 3 dugaan atau dakwaan nanti. Tersangkaan 3 tindak pidana. Tindak pidana terkait kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung, dan terakhir adalah Umi, dan dengan kemungkinan akan jadi tersangka lagi dalam kasus chat dengan Firza Hussein. Ya, Sobat Era sekalian, mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan adil ya, karena prinsipnya bagi saya, bagi siapapun yang mendambakan keadilan adalah hukum di negeri ini tegak selurus-lurusnya. Tidak peduli kepada siapapun, tapi dia harus benar-benar adil,
Karena adil itu adalah saripati, salah satunya dari nilai-nilai Pancasila, dasar negara kita. Ada 2 kali kata adil, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan semua siapapun di Republik ini mendapatkan keadilan itu. Karena itulah alasan kita bernegara. Ya, sahabat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.